Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu ilmu yang dipelajari di teori sastra, yaitu teori sosiologi. Selamat menyaksikan ya teman-teman. Sosiologi sastra merupakan teori sastra yang menganalisis suatu karya sastra didasarkan dalam hubungan kemasyarakatannya. Karya sastra juga dianggap sebagai ekspresi pengarang. Landasan dalam teori ini adalah sosiologi sastra. Penelitian sosiologi sastra lebih banyak memberikan perhatian kepada sastra nasional, sastra modern, khususnya mengenai novel. Menurut Rochek dan Warren, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan kelompok-kelompok. Penelitian tersebut banyak diminati oleh penulis yang ingin melihat sastra sebagai cermin kehidupan masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa sosiologi sastra adalah penelitian suatu karya sastra terhadap hubungannya pada masyarakat, yakni masyarakat sebagai pembaca karya sastra, masyarakat sebagai pencipta karya sastra, masyarakat sebagai pencipta karya sastra, dan penerimaan masyarakat terhadap suatu karya sastra. Penelitian sosiologi sastra lebih banyak memperbincangkan hubungan antara pengarang dengan kehidupan sosial, baik aspek bentuk maupun isi karya sastra. Berikut fungsi yang digunakan untuk memberikan pengajaran sosiologi sastra antara lain: pertama, fungsi sosiologi sastra adalah memperbarui dan membentuk kembali tradisi masyarakat saat ini. Yang kedua, sosiologi sastra berfungsi sebagai media hiburan masyarakat. Dan yang ketiga, sastra dan sosiologi sastra telah menjadi titik batas antara hal-hal yang dapat diilustrasikan dengan contoh-contoh dan harus diganti atau tidak layak dalam penelitian. Selanjutnya, 3 perspektif dalam sosiologi sastra. Yang pertama, penelitian sosiologi sastra yang memandang karya sastra sebagai dokumen sosial yang di dalamnya merupakan refleksi situasi pada masa karya sastra tersebut diciptakan. Yang kedua, penelitian sosiologi sastra yang mengungkapkan sastra sebagai cermin masyarakat. Dan yang ketiga, penelitian sosiologi sastra yang memandang sastra sebagai manifestasi peristiwa sejarah dan keadaan sosial budaya. Baik, untuk objek kajian mengenai penerapan teori sosiologi sastra terhadap karya, saya mengambil satu film Indonesia yang berjudul Laskar Pelangi. Film Laskar Pelangi menceritakan kisah anak-anak dari desa Belitung yang dikategorikan sebagai anak-anak miskin di Belitung. Anak-anak tersebut tidak berhenti berusaha untuk memperbaiki masa depan mereka. Mereka merupakan siswa SD Muhammadiyah, SD tertua di desa Belitung. Di sekolah ini terdiri dari 10 siswa hingga tak lepas dari ancaman penutupan. Ke-10 siswa tersebut adalah Ikal, Lintang, Mahar, Akyong, Syahdan, Borek, Sahara, Kucai, Trepani, dan Harun. Ibu Muslimah, satu-satunya guru di SD Muhammadiyah yang diperankan oleh Cut Mini, dan Pak Harfan, kepala sekolah SD Muhammadiyah yang diperankan oleh Ikra Negara, yang terus berupaya untuk mempertahankan SD Muhammadiyah agar tidak tutup. Semula, siswa di SD Muhammadiyah hanya berjumlah 9 orang siswa. Kemudian datanglah Harun, anak keterbelakangan mental yang menyelamatkan sekolah di saat semua murid dan guru sudah gelisah dan khawatir sekolah akan ditutup. Film ini mengangkat isu sosial yang ada di desa Belitung. Film yang menceritakan mirisnya dunia pendidikan di Indonesia ini sangat menyentuh bagi siapapun yang menontonnya, yaitu keterbatasan sosial terutama dalam hal pendidikan yang tidak merata hingga ke pelosok desa. Baik, sekian video penjelasan mengenai teori sosiologi sastra saya pada video kali ini.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.